Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas buat kalian yang masih gagal bayar di Shopee sama Ada Kami, patut waspada. Kenapa begitu? Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, bagi kalian yang masih memiliki keterlambatan pembayaran di Shopee atau di Ada Kami, perlu diwaspadai ya. Hal ini itu bisa terjadi dan sangat penting untuk dipahami. Nah, apa sih yang bisa terjadi? Oke, jadi begini, keterlambatan pembayaran Shopee Pinjam atau layanan Shopee PayLater itu akan mengakibatkan konsekuensi yang serius nih. Nah, keterlambatan ini mungkin hanya beberapa hari, mungkin hanya seminggu, atau bahkan kurang dari seminggu. Nah, beberapa nasabah telah mengalami intimidasi, bahkan ancaman dari pihak yang seharusnya tidak seharusnya. Nah, penagihan bisa berubah menjadi agresif, malah cenderung tidak manusiawi. Nah, ini seringkali terjadi karena pembayaran lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Nah, seringkali kurang dari 1 minggu. Bayangkan, hanya dalam 1 minggu sudah mulai ditelepon berkali-kali, bahkan diancam. Nah, saya menerima laporan bahwa ada yang telat membayar hanya lebih dari 12 hari aja, namun penagihannya sangat agresif. Nah, nasabah yang terlambat membayar mungkin memiliki berbagai alasan seperti masih menunggu gaji atau kekurangan dana. Namun alasan ini bukanlah alasan yang cuma satu aja dan banyak banget teman-teman yang beralasan kenapa tidak bisa membayar. Nah, di sini saya akan ngasih contoh ya. Biasanya ada ancaman yang sering diucapkan oleh DC nih. Nah, kata-katanya adalah jika tidak diselesaikan sekarang juga, kalian akan menerima konsekuensinya. Ingat ya, konsekuensi. Nah, ini adalah ancaman yang tidak patut dilakukan sama penagih hutang. Nah, seringkali mengancam akan mengganggu keluarga, lingkungan tempat Anda tinggal atau bekerja. Mereka bahkan bisa mengancam menggunakan data kalian secara tidak sah, seperti KTP untuk disebarluaskan. Nah, hal ini jangan dibiarkan masalahnya menjadi besar. Ya, jangan biarkan diri kalian terancam dan tidak masuk akal ancamannya seperti ini. Nah, penagihan agresif seperti ini seringkali tidak jelas asal-usulnya. Mereka itu enggan memberikan informasi terperinci, mungkin karena khawatir akan reputasi mereka sendiri. Intinya kalau ditanya, ini DC dari mana? Biasanya tidak akan mau kasih tahu ini DC dari apa, dari aplikasi apa. Nah, balik lagi mungkin untuk masalah reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, tetap saja ya, terkadang nasabah hanya minjol melalui aplikasi itu aja dan ini menjadi masalah bagi mereka. Jadi kita tahu kalau itu emang biasanya memang dari pinjol Ada Kami atau Shopee. Nah, biasanya dari pesan-pesan yang mereka kirim tidak satupun yang menyebutkan nama platform pinjol tersebut. Mereka itu enggan memberitahu bahkan setelah menghubungi kontak darurat. Nah, ancaman yang mereka sampaikan seringkali sangat serius, bahkan ada yang mengancam akan menyerang atau menelpon kurir pengiriman barang lah di luar kontak darurat dan banyak ancaman seperti itu. Dan ini adalah fakta yang terjadi saat kalian gagal bayar di Ada Kami atau Shopee. Nah, jika kalian menghadapi masalah ini, pertama-tama kalian bisa mencoba bertanya. Namun seringkali mereka tidak akan berikan informasi yang jelas tentang nama aplikasinya. Ya, udah pasti, nggak usah ditanya lagi ini dari DC apa. Yang kedua, kalian tuh bisa memilih untuk tidak merespon atau takut. Meskipun mereka mengancam, ini hanyalah upaya untuk membuat kalian itu takut. Nah, mereka berusaha menimbulkan kepanikan dengan mengancam akan memanfaatkan data Anda. Tetapi sebenarnya mereka tidak akan melakukannya. Nah, jangan biarkan kalian itu terintimidasi oleh ancaman semacam itu. Ingatlah bahwa hanya upaya untuk membuat kalian takut dan tidak akan berujung pada apapun. Bahkan jika mereka mengatakan akan datang ke rumah dalam 1-2 jam, itu hanyalah ancaman belaka dan jarang terjadi dan gak akan pernah terjadi. Biasanya setelah ancaman itu dilontarkan, kelakuan mereka akan berubah. Ini bukan hanya terjadi dengan Shopee aja, tetapi juga dengan aplikasi lain di Ada Kami atau lain-lainnya. Nah, jadi janganlah terlalu memikirkan hal-hal yang mengarah pada masalah pidana. Banyak dari kita yang mungkin merasa terbebani dengan keterlambatan membayar. Ya, namun perlu diingat bahwa kita itu nggak sendirian ya teman-teman ya. Ada jutaan bahkan ribuan orang di Indonesia yang mengalami hal yang sama, yaitu gagal bayar. Dan perlu ditekankan, tidak ada yang masuk penjara karena gagal bayar. Konsekuensinya paling sering terjadi adalah cuma masuk slik OJK. Selebihnya hanya penagihan biasa. Jadi intinya ya teman-teman ya, jangan pernah khawatir dengan pesan atau ancaman yang mungkin kalian terima jika memang belum ada uang untuk membayar. Lebih baik abaikan saja. Tidak ada gunanya membahas atau membalas karena pihak yang menagih tidak akan menerima alasan apapun dari kalian.
Mereka itu tidak peduli dengan situasi kalian, lebih baik fokus pada pekerjaan kalian, dan jika perlu juga nggak apa-apa deh ganti aja nomor handphone kalian. Oke, jadi gitu teman-teman video kali ini singkat saja, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.